Mengapa kaum Yahudi mengalokasikan sumber daya besar-besaran, baik finansial maupun waktu, dalam upaya mencari dan mengamankan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Apa motivasi di balik keinginan kuat mereka terhadap makam Nabi Yusuf alaihissalam? Dan apa yang terjadi selama proses penggalian makam tersebut? Nabi Yusuf memiliki wasiat kepada pengikutnya. Apabila mereka meninggalkan Mesir, beliau menginginkan agar jasadnya dibawa bersama mereka. Namun, setelah Nabi Yusuf alaihissalam berpulang, muncul konflik di antara para pengikutnya yang berujung pada pemakaman Nabi Yusuf dalam peti mati di tengah sungai Nil. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel menuju Kanaan, suatu peristiwa penting terjadi selama perjalanan mereka. Ketika melintasi tepi sungai Nil, Bani Israel mengingatkan Nabi Musa tentang janji mereka kepada Nabi Yusuf. Janji tersebut adalah bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka akan membawa peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui lokasi pasti peti mati tersebut. Pada saat itu, ada seorang wanita yang sangat tua, yang kebetulan mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam menanyakan kepada wanita itu mengenai lokasi tersebut. Wanita tua itu bersedia menjawab, namun dia mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum memberitahukan lokasi peti mati tersebut. Nabi Musa sempat merasa marah mendengar syarat yang diajukan wanita itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua tersebut. Wanita itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa alaihissalam di surga. Setelah persyaratan itu diterima, wanita tua itu mengungkapkan bahwa makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihissalam terletak di tengah sungai Nil. Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian berhasil menemukan peti mati Nabi Yusuf dan membawanya ke Palestina. Namun, setelah peti mati tersebut dibawa ke Palestina, tidak diketahui apa yang terjadi dengan peti mati tersebut. Lokasi pasti di mana peti mati Nabi Yusuf kembali dimakamkan di Palestina dan bagian mana makamnya dibuat, tetap menjadi misteri yang tidak diketahui oleh mereka. Sobat channel Kabar Langit, mari kita membahas tentang kota Nablus, sebuah kota bersejarah di Palestina. Kota ini terletak di titik persimpangan jalur perdagangan kuno, di mana satu jalurnya menghubungkan dataran pantai Sharon ke lembah Jordan, sementara jalur lainnya menghubungkan Nablus dengan Galilea di utara. Kota Nablus memiliki sejarah panjang, termasuk periode di mana terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dan kaum Muslim selama kurang lebih 50 tahun. Perang tersebut berpusat pada perebutan kontrol atas kota Nablus. Konflik ini dipicu oleh adanya sebuah tempat suci yang dikenal sebagai Yusufi. Tempat ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebagai lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara itu, umat Islam juga mengklaim bahwa tempat suci ini didirikan untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang saleh, yang kebetulan juga bernama Yusuf. Akhirnya, orang-orang Yahudi berhasil menguasai kota Nablus, dan mereka mulai menggali di tempat suci Yusufi tersebut. Namun, selama proses penggalian makam yang diyakini sebagai makam Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menghadapi berbagai hambatan yang tidak biasa. Setiap kali penggalian dilakukan, ular-ular misterius muncul dari makam tersebut, menghambat proses penggalian. Hal ini mengakibatkan orang-orang Yahudi meminta bantuan dari para arkeolog untuk menentukan usia makam tersebut. Ketika para arkeolog memeriksa makam itu, mereka menyimpulkan bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Sebaliknya, makam tersebut ternyata hanya berusia beberapa ratus tahun.
Temuan ini menguatkan klaim kaum muslim bahwa makam tersebut sebenarnya didirikan untuk mengenang seorang cendekiawan muslim yang saleh, bukan sebagai makam Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kaum Yahudi begitu berupaya mencari makam Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada titik berkonflik dengan kaum muslimin? Alasan utamanya terletak pada keyakinan mereka bahwa berkah dari Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan salah satu utusan awal Bani Israel akan memberikan mereka kekuatan untuk memenangkan pertempuran dan menguasai apa yang mereka inginkan. Ini bukan satu-satunya tujuan mereka. Ada dua tujuan utama yang mereka kejar. Pertama, makam Nabi Yusuf, dan kedua, tabut sakinah atau tabut perjanjian. Tabut sakinah atau tabut perjanjian merupakan artefak suci bagi orang-orang Yahudi dan agama Yudaisme. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 248, tabut ini adalah tanda kerajaan dan di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan serta peninggalan dari keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Bagi kaum Yahudi, tabut sakinah adalah simbol keagungan, sebagaimana dikisahkan dalam ayat tersebut. Isi dari tabut sakinah yang dihormati dalam tradisi Yahudi terdiri dari beberapa artefak yang sangat penting dan bernilai tinggi, baik secara historis maupun spiritual. Salah satu komponen terpenting dalam tabut ini adalah sebuah kitab suci yang terbuat dari batu, di mana terukir tulisan kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci ini tidak hanya merupakan simbol keagamaan, tetapi juga mewakili pondasi hukum dan kepercayaan Yahudi. Selain itu, terdapat tongkat Nabi Musa yang dikenal dalam banyak kisah agama sebagai simbol kekuatan dan keajaiban. Tongkat ini dikatakan telah digunakan oleh Nabi Musa untuk melakukan sejumlah mukjizat, termasuk membelah Laut Merah, yang menjadi bagian penting dalam narasi Eksodus Bani Israel dari Mesir. Sorban Nabi Harun, saudara Nabi Musa, juga termasuk dalam isi tabut ini. Sorban tersebut, menurut tradisi, melambangkan kepemimpinan spiritual dan kehormatan agama. Selain artefak-artefak ini, tabut tersebut juga dikatakan menyimpan sisa-sisa makanan manna yang turun dari langit, sebuah mukjizat yang diberikan kepada Bani Israel ketika mereka mengembara di Gurun Sinai. Manna ini sering diinterpretasikan sebagai lambang pengorbanan, ketabahan, dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah kesulitan. Dalam kepercayaan Yahudi, tabut sakinah bukan hanya sekadar wadah fisik bagi artefak-artefak ini, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan metafisik. Tabut ini dianggap sebagai sumber ketenangan dan semangat, memberikan kekuatan spiritual kepada siapa saja yang melihatnya atau berada di dekatnya. Lebih jauh lagi, tabut ini dianggap sebagai alat penting dalam pertempuran, dengan kepercayaan bahwa kehadirannya dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Keyakinan ini didasarkan pada narasi bahwa jika tabut dibawa ke medan perang, kehadirannya akan membuat musuh menjadi takut, gemetar, dan pada akhirnya kalah. Kepercayaan ini menunjukkan betapa pentingnya tabut sakinah dalam sejarah dan tradisi Yahudi, khususnya dalam konteks kekuatan spiritual dan kemenangan militer. Dengan keyakinan ini, kaum Yahudi meyakini bahwa jika mereka berhasil mendapatkan tabut sakinah, mereka akan dapat menghancurkan setiap halangan dan membangun kembali kuil ketiga, serta menguasai dunia. Namun, sesuai dengan kepercayaan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang berbeda, dan rencana kaum Yahudi ini tidak akan berhasil